Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik ibunda dan ayahanda yang selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, yang terutama adalah kenikmatan beragama. Ya. Kalau dibilang agama itu candu dalam tanda kutip, maka kemudian orang-orang yang semuanya terinspirasi dari agama, insya Allah kehidupannya selalu digantungkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang seperti itulah seharusnya kehidupan kita ini, yang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari detik ke detik, kita semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang menimpa kita, apapun yang Allah uji kepada kita, tidak lain dan tidak bukan, itu semua semata-mata memang untuk meningkatkan kualitas kita. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan ketika mengaku beriman, kemudian ujiannya lebih besar lagi. Ya, ketika kemudian kita mengaku beriman, maka Allah kasih ujian. Nah, mungkin begitu juga ujiannya dulu Bunda Diah, ujiannya dari awal banget, susah banget, jangan panjang-panjang Pak Ustadz. Gitu. Sekarang udah hafal yang panjang itu, ya. Kalau nggak panjang, kalau i'rabnya pendek-pendek, sekarang udah nggak maunya panjang kayak mana yang benar, nah, gitu kan? Nah, karena memang harus dibiasakan. Ketika cuma disebut ini fiil madi, udah. Fa'ilnya mana? Mustatir, udah nggak mau. Maunya diurai fiil madi mabniun alal fathi. Fa'ilun mustatirun, domir mustatirun gitu ya. Takdiruhu uban atau jawazan. Nah, harus yang begitu. Nah, ini kebiasaan kita mengi'rab. Berapa Pak Sor? Ya. Gimana, Ustaz? Ayatnya ayat berapa sekarang? 40. 40. Sekarang 40. Pak Asa Robbi. Iya. Pak Asa Robbi. Nih 40 saya ini. Ayatnya ayat ke-40. Pak, saya bantu ngeser, Pak. Oh ya, benar. Yang Irfan Widodo nggak bersuara, Pak. Ya, sudah, Ustaz. Coba. Coba, ini ya 40 ya. Ini kelihatan? Ada. Bunda dia. Kelihatan. Oke. Coba saya ambil dulu. Ya.
40. Kahfi 40. Nih, 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' usbiha sa'idan zalaqa. Sekarang saya mau tanya, ada berapa jumlah di sini? Ada berapa kalimat di dalam ayat ini? Bu Dia? Ya. Ntar lagi menghitung. Lagi menghitung. Hitung. Tiga ya, Maya? Ada 3 ya? Dari mana yang pertama? Asarobi. Ayo Ayutian. bina. Gitu ya. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannati. Terus wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'. Minas sama'i. Terus So'idan jalaqo. status biha sa'idan zalaqa. Sekarang dari fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatik, ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah? Pertama, Ya. Sebelumnya gini. Ini ya. Ini saya buat ilustrasi dulu. Gimana ya? Gini. Halo, Pak. Ya. Ustaz. Jaringannya kayaknya bermasalah. Coba mulainya begini. Apa namanya itu ya? Jumlah. Nih. Ya, kemarin kita bagi begini. Ilustrasinya ya. Al-kalam dibagi jadi 3 nih. Ada namanya dia jumlah fi'liyah. Ada jumlah miyah.
ada Jumlah jumlah nawasi. di awalin nawasi. Di awalin nawasi. Nah, jumlah dengan awal nawasi. Jumlah fi'liyah berarti dia bentuknya adalah fi'il fa'il. Jumlah ismiyah berarti dia mubtada sama khobar. Jumlah di awalin nawasi berarti isim titik-titik khobar titik. Kalau di sini sempit. Jadi ada isim titik-titik, khobar titik-titik. Nah, setiap jumlah ismiyah, Pinjam iPad-nya dong, udah jumlah ismiyah, dia sudah pasti fiil, kemudian fa'il. Ya, fa'ilnya biasanya bentuknya adalah mufrad. Ya, bentuknya adalah mufrad atau musanna atau jamak muannats salim atau jamak muzakkar salim. Tapi saya mau katakan bahwa ini bentuknya adalah mufrad. Ya, maksudnya satu kata. Namun mubtada namun kalau khobar ya bentuknya bisa mufrad ya. Bisa juga dia jumlah. Ya, bisa juga dia jumlah. Apakah dia jumlah fi'liyah atau dia jumlah ismiyah atau dia jumlah biawalin nawasi. Pokoknya bentuknya jumlah. Yang terakhir namanya adalah sibhul jumlah. Ini yang namanya khobarnya. Berarti khobar yang di sini juga berlaku nih. Namanya khobar. Berlaku juga dia. Jadi yang namanya khobar itu bentuknya bisa mufrad, bisa jumlah, bisa sibhul jumlah. Sekarang kembali kepada fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatik. Itu satu jumlah. Ya, tapi di dalam satu jumlah itu, nah kalau saya tanya lah dulu. Ini jumlahnya jumlah apa nih? Ismiyah. Jumlah ismiyah itu. Jumlah nawasi. Nawasi. Ah, betul. Namanya nawasi. Saya buat namanya nawasi. Yursila alaiha husbanan minasama. Dore fiil. Fi'liyah. Nah, berarti namanya jumlah fi'liyah. Oke. Tusbiha sa'idan zalaka. Sama fi'liyah. Fi'liyah. Sama fi'liyah. Nah, sekarang kita urai. Fa'asa, fa-nya apa? Atau Istinafiyah. Ya, istinafiyah. Berarti di awal dari kata. Di awal dari kalimat. Ya. Awal dari kalimat. Sekarang asa. Asanya masuk Nawasi. nawasi. Ya. Asanya masuk nawasi. Berarti Robbi jadi apa? Jadi isim. Isim asa. Karena rumusannya tadi. Ketika dia masuknya jumlah di awalin nawasi, yang ada strukturnya adalah isim titik-titik atau dan khobar titik-titik. Jadi isim titik-titik kemudian khobar titik-titik. Nah,
Kebetulan di sini adalah nawasihnya adalah asa, maka robbinya menjadi isim asa. Sekarang khobarnya mana? Khobar asanya. Robbi. Khobar Nah, asanya robbi itu isim asa. jumlah fi'liyah. Khobar asanya. Jumlah fi'liyah. Yu'tina. Ah, ini berarti khobar Khobar asa. asa. Sekarang kita perhatikan khobar asa ini berupa apa dia? Jumlah fi'liyah. Ah, berupa jumlah Aliyah. fi'liyah. Ya. Khobar asa ini berarti dia bentuknya adalah fi'liyah. Sekarang kalau dia jumlah fi'liyah, mana fi'ilnya? Yu'ti. Yu'ti fi'ilnya. Fa'ilnya mana? Mustatir. Fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Itu anu. Mustatir. Ayo. Mustatir. Betul. Mustatir. Fa'ilnya Mustatir. mustatir. Ani. Mustatir. Ya. Ninya jadi apa? Niknya yang jadi Jadi non wiko ya kan kemarin. Iya. Hah? Koyah. Betul, dia nun wikoya. Ya. Namanya adalah nunnya nun wikoya. Khairon jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ul. Min jannatika Menjanika jar wa majrur. jer majrur Majrur. Al-kaf. dan Al-kafu mudhafun ilai. Mudap. mudhof ilaih. Mudap. Menjanati mudap. Betul. Kaknya mudap. Mudhaf ilaih. Sebenarnya kalau udah bisa mengurai seperti ini, seharusnya udah bisa selesai tuh i'rabnya. Ya. Kalau sudah bisa menentukan, oh ini jadi fa'il, ini jadi fi'il, ini jadi maf'ul, ini jar majrur, nah ini mudhof ilaih. Seharusnya udah bisa meng-i'rabnya. Ustadz, non wikoyah itu hanya untuk membantu saja atau gimana Ustadz ya? Nun wikoyah itu ini Pak. Nun wikoyah itu hanya menyambungkan antara ya mutakallim, domir ya mutakallim terhadap sebelumnya itu fi'il. Jadi kalau ada fi'il mau disambung dengan ya mutakallim, maka harus ada namanya nun wikoyah. Contoh umpamanya, ya, ja'ala, ya, ja'ala ini fi'il mau disambung dengan ya mutakallim, maka harus ada yang namanya nun wikoyah. Alani. Jadi ja'alani. Berbeda apabila ya mutakallim diawali dengan isim. Contohnya umpamanya kita bi langsung nun wikoyahnya enggak ada. Ya. Jadi Nun wikoyahnya dia enggak ada. kitabi ya. Jadi kitabi. Nah, kenapa nun wikoyahnya tidak ada? Ya karena sebelumnya isim. Kalau yuk tiani itu berarti ya mutakalimnya setelah nun tapi hilang gitu ya? Ah, bener Pak. Mahjub dia Pak.
Oh, dimahjubkan. Makanya saya pikir ya di belakang non tadi itu yang Iya. setelah Nih, non ya ada ya. ya-nya kalau yang di sini Pak, nih. Wal ya, ya yang setelah nun wikoyah nih ya. Ya. Nah, nun, an-nun, nunnya ini berarti maksudnya nun ini namanya lil wikoyah. Ya, untuk menyambung. Kenapa? Wal ya, sebenarnya ada ya nih. Gitu. Domir muttasil ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mahzufatan ya, mahzufatan litahfif, dihilangkan itu untuk apa? Untuk meringankan. Mahjubun. Mahjubun. Kita sekali lagi coba. Apanya, Bu? Ya, yang tadi yang barusan mahzupan. Ya, ya al-ya domir fi Al-ya. mahalli nasbin. Domirnya domir apa? Domir muttasil. Mabniun ala sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, itu dia. Ya udah mirip mutasil. Ya. Dibuka ya, Hes ya? Ah? Ya, Ustaz. Ya, domir mutasil. Mabni ala Ya. Oke, coba sekarang nih perhatikan. Kira-kira yang ini udah bisa baca nggak nih? Coba Bu Dia, apa ini namanya? Alfa. yang mana? Ini. Alfa itu. Heeh. Jawab Robat. Kalau ada begini, bacanya jadi robitoh. Syarat. Oh ya, dulu sih. Atau apa Ustaz? Robitotun. Dijawab syarti. Ada li. Dijawab syarti. Pinter banget Bu Dia nih. Alhamdulillah. Coba ulang. Alfa'u robitotun Betul. dijawab syarti. Ya, kenapa dia bacanya bi? Ada harfu jarin. Mana harfu jarinnya? Li. Kenapa bacanya syarti? Majrurun. Kenapa? Bili. Mudhof ilaih. Karena mudhof ilaih. Lah kalau udah bisa ngurai gitu masa ngaku belum bisa sih? Kan ada Ustaz. Jawabil syarti itu mudhof ilaih ya. Jawab syartinya mudhof ilaih. Ya. Jawabnya jadi mudhof, syartinya jadi mudhof ilaih. Jadi kalau ditanya jawabinya kenapa majrur? Karena ada harfun jar. Karena ada harfu jarin. Asyartinya kenapa majrur? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Karena dia mudhofun ilaih. Gitu ya. Karena dia mudhof ilaih. Robitun artinya apa sih, Ustaz? Robitotun artinya apa, Ustaz? Robitoh. Iya. Apa artinya? Marbuto. Tamarbuto. Oh, Apa itu? Marbuto. Marbutoh. Sering itu kita ini. Ini robitoh ini. Ini robitoh ini. Gitu. Terus apa artinya robitoh tadi? Robitoh itu mengaitkan, mengikat, menghubungkan. Robitoh. Oh, robitoh. Fa ini namanya adalah fa huruf robit yang menghubungkan apa? Jawab syarat untuk menjadi jawab syarat. Berarti kalau begitu ayat sebelumnya ada jawab ada syarat nih. Mana ayat sebelumnya? Ayat 39. Itu intaroni kan. Nah, ini ya. Ada intaroni itu kan? Intaroni.
Anta. Maka kemudian fa-nya ini menjadi fa-nya fa robit, menjadi jawab. Namanya adalah li jawabi syarti. Syarti. Kemudian ada asa masuklah nawasih. Apa asa ini? Namanya adalah di sini dijelaskan. Asa bacaannya apa ini, Bun? Fi'lun madhi. Jamid. Jamid. Jamidun Nakis. Naqisun. Dia fi'il madi jamid nakis. Mabniun ala. Mabniun ala sukun. Mana sih? Kenapa dia dibilang jamid? Ya karena cuma dia doang itu, nggak ada fi'il mudhoreknya. Nggak bisa dikembangkan, namanya jamid. Kalau fi'il kan semuanya bisa doroba, yadribu, dorban gitu kan? Ya. Halo? Mabniun ala fathah muqaddar. Iya. Fi'il madhi jamidun naqisun gitu aja ya Ustaz. Iya, fi'il madi jamid nakis. Dia nggak ada keturunannya. Oh. Maka dibilang jamid, nggak ada keturunannya itu maksudnya apa ya? Mandul. Nggak ada tasrifnya. Apa Bu Maryam? Mandul. Oh iya, nggak ada tasrifannya. Makanya fi'il madi jamid ya. Oh gitu aja ya. Oke, berarti ini dia masuknya nawasih ya. Ini kita masuk di sini, kita buat dia an-nawasih. Sekarang Robbi. Robbi itu apa? Isim asa. Perhatikan di sini. Asa. Isim asa. Marfu Dan dia menjadi ismun Asa. asa. Bisa. Marfu'un. Marfu'un. Wa alamat. Sebab yang namanya isim asa itu selalu Marfu. marfu. Wa alamatu rafihi Wa alamat rafihi. apa? Doma. Ad-dhamma al-muqaddarah. Ya. Ad-dhamma Al-muqaddarah. Al-muqaddarah. Yang tersembunyi ya, muqaddarah. Iya. Alama qoblal ya. Ala qabla ya. Karena sebelumnya dia ya. Maka kemarin itu pernah kita kaji bahwa setiap yang ketemu dengan ya mutakalim ada yang menyebutkan dia mabni alal kasri. Gitu. Nah, bentuknya dia mudhof. Iya-nya sama, dia menjadi mudhof ilaih. Jadi Robbi ini kalau kita mau urai dia dari Robbun. plus iya. Gitu kan? Halo? Ini suara saya nggak dengar. Dengar bagus. Mau nulis. Bagus, Ustaz. Oh, mau nulis. Iya, tapi nggak ada tulisannya. Tutup. Bentar. Nah, jadi Robbi itu terdiri dari Robbun sama iya. Iya. Ya mutakalim gitu Ustaz ya. Betul, Pak. Namanya ya mutakalim. Teman-teman ya. Ustaz, itu yang jadi isim mabni tadi itu gimana, Ustaz? Yang i'rabnya Iya tadi. kan? Kalau
apa namanya? Kalau ada isim ketemu dengan ya mutakalim, pasti harokatnya dia menjadi kasroh. Ya kan? Iya. Mau dia bentuknya marfu, mau dia bentuknya majrur, mau dia bentuknya mansub, dia bentuknya adalah kasroh. Contoh umpamanya Robbi. Ya. Tapi ketika dia nasab, maka nanti dianya ini bisa fathah. Jadi Robbia. Ya. Kayak Yuki ya tadi ya. Yuki. Otoyaya. Khotoyaya. Ya, kalau dia jadi maf'ul. Gitu. Tapi kalau dia jadi isim, hampir rata kayaknya enggak. Dia hanya jadi maf'ul deh, tahu saya. Contoh umpamanya, inna solati. Enggak inna solatia ya. Halo? Dengar Ustaz. Ya, Ustaz. Masih bisa. Biasanya dia kalau mansub, jadi mau dia bentuknya marfu, mau dia bentuknya mansub atau majrur, dia tetap ini. Tetap kasroh ya. Maka ada yang sebagian mengatakan dia mabni karena ketemu dengan ya mutakallim. Gitu. Karena dia ketemunya dengan ya mutakallim. Tapi menentukan dia marfukah, dia mansubkah, dia majrurkah, dia selalu berposisi pada apa? Pada posisi dia sebagai apa? Kalau isim asa, ya tetap marfu. Lagi kajian. Sebab posisi dia menjadi isim asa. Menjadi isim kana, ya marfu. Jadi gini, saya mau katakan dulu waktu kita belajar, seakan-akan yang membuat marfu, yang membuat mansub, Lama patah. yang membuat majrur, terus yang membuat majzum, ya, ini dulu terkesan, ya, seakan-akan yang membuatnya adalah awamil, ya kan? Tapi sebenarnya yang membuat dia marfu, mansub, majrur, majzum itu juga karena posisi dia. Dudukan ya. Maka awamil ini ya itu menjadikan namanya makmul. Ya. Ketika di sini ada fiil, maka di sini harus ada fa'il. Ketika dia menjadi posisi makmulnya adalah fa'il, maka fa'il ini wajib marfu. Ya. Ketika di sini ada harfu jarrin, maka ada makmul namanya adalah ismun majrur. Ada di sini mudhof, maka di sini ada mudhof ilaih. Isim majrur mudhof ilaih, mau nggak mau posisi dia harus majrur. Ya.
Ketika di sini ada an-nawasih, ya, atau di sini ada mubtada, maka di sini harus ada namanya khobar mubtada. Khobar mubtada ini mau ndak mau posisinya harus apa nih? Rofa. Harus marfu posisinya. Maka kalau Bapak umpamanya belajar metode lain, ada yang pertama kali dipelajarin adalah al-mansubat, al-marfu'at. Itu kan? Gitu. Terus al-majrurat. Terus al-majzumat. Karena apa? Dia yang mempengaruhi. Kalau dulu pertama-tama waktu kita belajar tamyiz, kita itu menentukan dia marfu kalau kemudian doma. Mansub kalau bentuknya fathah. Majrur kalau kasroh. Majzum kalau Sukun. Itu yang disebut dohir ya, Ustaz ya. Nah, ini yang disebut zahirnya. Ya. Zahiratun namanya, betul. Ya. Tapi sebenarnya yang menentukan dia rofa atau marfu, mansub atau nasab, majrur atau jarim, majzum atau jazam itu adalah dia posisinya jadi apa. Kalau dia ada awamil berarti makmulnya jadi apa. Nah, ketika posisi dia di sini ya adalah isim asa, maka dia harus posisinya marfu. Karena tidak mungkin isim asa mansub. Nah, sekarang khobarnya mana? Isim asa itu dia ini ya Ustaz. Ayu Tiani itu menduduki posisi ini isim. Jadi dia tetap marfu ya Ustaz ya. Cuma dia menduduki posisi marfu gitu ya. Itu di isim. Iya, asa, isim asa marfu sama kayak kana dia, Pak. Sudah kan ya, sejenisnya kana ya, Ustaz ya. Posisinya sama seperti kana. Kok di situ kok alamatu rafihi domatun ya? Ah, itu dia. Ini kayaknya Ya, ada kan? kesalahan ini mungkin. Domatun mukhaddarah, Pak. Asa marfu'un alamatu rafihin domatun muqaddarah. Ini Robbi, Pak, Robbi. Oh, sorry. Saya kira tadi yang isim asa jadi. Asa bukan fathah muqaddarah. Hah? Isimnya Robbi ya, betul Ustaz. Asa itu Robbinya. damik hadis mabni alal fathi muqaddarah. Nah, Iya. Karena asa ini arti aslinya asaya. Ya. Nah, kalau dia robbinya dia menjadi isim asa, berarti setelahnya menjadi khobar Berasa. asa. Sekarang kita lihat khobar asa. An ini apa? Pun masdariyah. Ya, maksudnya dia masdaria, berarti dia memposisikan diri sebagai masdar, menyambung, dia bisa diisimkan. Ya,
Namanya masdaria. Tapi dia termasuk juga namanya harfun Nawasib. nawasib. Jadi gimana irobnya Ustaz? Nawasib. Ya, kalau Bunda mau pakai dia masdaria, huruf masdaria juga nggak apa-apa. Sama kayak Bunda umpamanya ketemu nanti inna, ya. Inna Bunda mau pakai apa? Harfun nawasib. Harfun Apakah taukid. Bunda mau masuk harfun nawasib? Irobnya mana tuh? Apakah Ayo Bunda mau kan pakai harpun masdaria. Dari Apakah Bunda mau masuk dia adalah inna wa akhwatuha? Ketiga-tiganya ini benar. Benar. Ya. Ketika Bunda masukkan inna ini harfun nawasib, benar karena fungsinya dia menasobkan isim inna. Benar. Ketika Bunda masukkan dia harfu taukid, berarti Bunda apanya dari makna. Ketika Bunda mengatakan harfu inna wa akhwatuha, berarti masuk pada golongan. Ustaz, kalau saya masukkan inna harfun taukid wa nawasib, inna wa akhwatuha, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Mantep banget kalau gitu. Iya. Ya. Ya pakai telur. Ustaz. Oh iya. Spesial. Udah komplit tuh. Kalau Bunda umpamanya mengirab inna harfun taukid wa nawasib, kemudian inna wa akhwatuha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Mantep banget itu dah. Maunya Budiah itu Ustaz. Nah, begitu. Gimana, Pak? Maunya Budiah itu. Nah, jadi ketika ya dia masuk harfun nawasib. Kalau harfun nawasib berarti yu'tiyanya ini menjadi apa? Fi'lun mudhari. Fi'il mudhari Mansubun bi'an. mansubun. Mansubnya karena apa? Mansuban. Wa alamatun nasbihi ya mutakalim ya. Enggak. Yu'tiya ini fi'il mudhari Mansuban. Iya, fi'il mudhari mansubun. Karena ada an itu. Ini ya. Fa tadi menjadi apa ini fa? Menjadi robitoh. Robitoh. Jawab. Lijawab syarti. Lijawab syarti. Betul. Lijawab syarti. Nah, robitoh lijawab syarti. Betul. Asa berarti dia masuk an-nawasib. Fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Jamidun. Jamid. Jamid Naqis. naqis. Mabniun alal fathil Mabniun ala. alayya. Sekarang robbinya jadi isim Isim asa. asa. Tak. Nah, bentuknya apa ini? Marfu'un. Berarti isim asa marfu'un wa alamatu rafihi. Ad-dhammatu darah. Darah. Apa wa alamatu rafihi? Dhammatun Dhammatun Muqaddarah. muqaddarah. Bahwa mudhafun. Ya, karena nggak ada kelihatan, dibuatlah muqaddarah. Dhammatun muqaddarah. Wa huwa Budok. Mudhafun. mudhaf. Aliyahnya adalah isim
Isim domir mutasil. Domir Mutasil. mutasil. Domir, Mabniun domir mun, ala mabniun ala sukun. sukun. Fi mahali Di mahali jarin. jarin Mudhafun. pun ilaih. Ini mengirob versi kita nih, versi Yasin. Berarti di Ya, situ saya posisi kenapa bukan mabni. mengajak Bunda? Gimana Pak? Berarti Robi di situ di Irob posisinya bukan sebagai mabni ya, mu'rob ya. Robi. Robbinya. Karena saya mengatakan mabni, ada yang berpendapat dia mabni. Ya, kenapa dia mabni? Karena memang ketika dia ketemu dengan nun wiqai, dengan ya mutakalim, pasti kasroh. Ya. Gitu. Tapi kalau umpamanya kita mau pakai yang berpendapat mabni, berarti nyebutnya adalah isim asa, ya kan? Jadi Robbinya itu gini dia mengirobnya. Robbi isim mabniun alal kasri litisoli ya mutakallim. Ini kalau yang mau mabni ya Pak? Iya. Litisoli Di isim isim robi. mabniun alal kasri litisoli ya mutakallim fi mahali rafin isim asa wa huwa mudhaf. Robi mabni. Jadi kayalah kita. Disoli. Jadi kalau ada yang nanti yang bilang Robbi itu mabni, oh dia berarti berpakai pendapat bahwa semua isim yang bertemu dengan ya mutakallim posisinya mabni alal Kasri. Tapi ketika dia kemudian yang normal, yang biasa-biasa, isim asa marfu'un gitu. Kenapa dia marfu? Ya karena ada asa ini. Maka asa ini disebutlah namanya amil nawasih. Adanya amil nawasih ini maka muncullah namanya isim asa, makmulnya nih. Bu Dewi bisa dipahami enggak? Ya Ustadz. Iyanya lemes. Kalau nggak bisa dipahami, kita ulang. Bisa jadi saya yang ngajarinnya salah. Kok nggak paham-paham. Insya Allah paham. Bu Dewi mah pintar. Gitu. Apa? Bu Dewi mah pintar, Ustadz. Jangan ragu dia mah. Kalau nahonya Ya, makanya saya harus memastikan kepintarannya itu. Iya. Jadi Robi itu jadi ada dua, boleh dua pendapat ya Ustaz. Iya, Yang bisa Bunda buat isim asa yang marfu. isim apa tadi? Mabni ala kasri. Iya. Robi, yang kalau yang mabni, Robi ismun mabniun alal kasri litisoli ya mutakalim. Karena kenapa Robi ini menjadi mabni? Karena bersambung dengan ya mutakalim. Karena posisinya sebagai isim asa, maka dibuatlah di sini fi mahali raf'in. Kebetulan ya karena dia bersambung dengan ya mutakalim, dia itu menjadi mudhaf. Gitu. Iya-nya sama ini isim domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih. Oh jadi fi mahali jarin tetap jarin Ustaz? Iya, mudhafun ilaih tetap fi mahali jarin. Iya.
Gimana diajarin ya? Ya. Nah, sekarang kita masuk khobarnya. Khobarnya mana? Inilah. Bentuknya bentuk jumlah. Enggak pilihan. Nah, kita urai dulu yuk. Kita urai annya. Annya ini apa? An harfu masdari. Bisa namanya harfun masdariyun. Atau kemudian harfun nawasi. Mabniyun ala sukun. Ala Sukun. Yu'tiya ini menjadi fi'il mudore yang mudhari utiya yu'tiya. mansubun. Alamatun fathah. Betul. Wa alamatun nasbihi fathatun johiro. Nasbihi. Mudhari mansubun wa alamatu Maturohi. nasbihi Fathahun. Ya. Tohir. Wa alamatun nasbihi fathatun johiratun. Ala akhiri. Ala akhirihi atau fi akhirihi. Nah, sekarang nih. Ini adalah namanya an-nun. Anun. Nunnya ini apa? Lil wiqayah. An-nuni lil Untuk menyambung apa? Menyambung yang alia. Alia. Jadi biasanya kalau ada dia nun wiqayah, ya, biasanya setelahnya itu pasti ada ya alif. mutakallim. Gitu. Namanya adalah ya mutakallim. Berbeda dengan di tajwid ya. Kalau di tajwid nun wiqayah itu untuk menyambungkan antara tanwin dengan sukun. Ya enggak? Iya, Yang betul. nanti pakai tanda baca jer ya, Nun itu kecil. ya. Nun kecil biasanya, Bu. Yang Yang di kecil bawah di ini. antaranya itu. Jadi nun wiqayah dalam nahwu, dalam ilmu bahasa Arab ada ketemu dengan ya mutakallim. Kalau nun wiqayah dalam ilmu tajwid Lanjut bertemu alif lam. Alif lam. itu bertemu dengan alif lam ya Bunda. Iya. Bertemunya dengan alif lam. Contoh umpamanya Muhammad Anil Labi. Dan Boleh. dia Daniel. Jadi nonnya Muhammad nasroh ya. dan al-lazi. Madanil lazi. Jadi Muhammad ada ninya gitu biasanya. Itu pun namanya nun wiqayah. Oh. Nah, jadi namanya sama, nun wiqayah. Sama namanya ada apa? Isim domir muttasil. Munfasil, ada muttasil, ada munfasil. Di tajwid juga ada mad jaiz, mad wajib, muttasil. Mad jaiz, munfasil.
Ya-nya apa ini? Fi mahali. Ya-nya domir Mutasil. Mutasil. mutasil Mutasil. Udah mau kasih. mabniun Ala ala sukun. sukun. Fi mahali Nasbin. nasbin. Fi mahali Nasbin nasbin maf'ulun bi. Oh, maf'ulun. Sani. Ya, Maf'ulun dia bi ada menjadi dua ya. maf'ulun bi. Maf'ulun bi jadi nggak selalu kasroh. Ya. Ayo, Tiani tadi kan. Itu maf'ulun bi kedua ya, Ustaz. Biasanya nun wikoyah ini ada ya karena adanya fiil. Ya, adanya fiil. Kalau isim tidak ada nun wikoyah karena dia langsung nyambung. Kira-kira Bu Dia bisa dipahami? Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ustadz, Kalau Ayu Tiani diurai bagaimana Ustadz? Kalau diurai. Gimana? Ayu Tiani diurai jadi bagaimana? Oh, ya-nya jadi maf'ul bih. Ya Tiani ya. 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 Coba deh. Ustadz. Tiani kan ada itunya. Nih-nya Iya, kan yang Maksudnya tadi. gimana Bu Maryam? Enggak, ya-nya kok jadi maf'ul ya, Ustadz? Bukan ya, gini Bun ya. Saya urai. Gimana? Oh, diurai. Nih. An Oh. Nawasib. kalau digabungkan menjadi begini tulisannya. Ayu tia. Nih. Nah, gitu. Ini annya nawasib, ya kan? Yutianya mansub. Fi'il mudhari' mansub terdiri dari fi'il sama Fa'il. fa'il. Fa'ilnya mana? Tatir. Mustatir. Ya. Ninya namanya adalah nun wikoyah. Ya-nya ini namanya maf'ulun bi. Enggak, yang dia Ayu Tia-nya ini Ustadz, ya-nya di sini enggak ada ininya. Ya-nya di sini mansub Bun. Mansub. Oh. Ya-nya ini mansub karena ada An. an. An-nya ini Nawasib. nawasi. Sip. Gitu. Bisa dipahamin Bu? Iya, iya Ustadz. Nah, ini yang ini ya, yang ya di sini ini namanya mahzufa. Mahzufan. Mahzufa dihapus. Ya. Lit tahfif. Dihapus agar ringan bacanya. Ayu tiani. Ayu tiani. Mahzufan. Bu Retno kemana nih Bu Retno? Tadi ada. Oh, tadi ada ya? Ada Ustadz, hadir. Oh, Hadir. ada. Sibuk mencatat Ustadz.
Ustadz ngebut. Saya udah mau suruh ini. Mahdzufan. Taruh mahdzufan apa? Mahdzufatan litahfif. Mahdzufan tahfid. Iya, litahfif. Tahfif. Ditahfif. Dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahali. Domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Ya. Khairannya jadi apa? Kedua. Iya, ini berarti maf'ul sani. Maf'ul sani. Maf'ulun bi sani. Yang kedua ya. Kalau maf'ulun bi apa ininya? Jer. Irobnya Butunun Mansub. Karena dia maf'ulun bi, maka di sini harus mansub. Wa alamatun nasbihi Fathatun. iya, fathah zohiro. Nah, fathah yang jelas. Ala akhirihi atau fi akhirihi. Min Harfun harfu jarin. Nah, ini kalau ini mah udah hafal nih. Perut hafal, ngantuk pun bisa hafal gitu. Ya. Jangan-jangan nanti kita tahunya cuma harfu jarin aja. Enggak apa-apa, alhamdulillah. Apa Ustaz? Harfu jarin dulu. Jannati Jannati jar majrur. ismun majrur. Ismun majrurun. Wa huwa mudhaf. Alaihi kasratun jahilatan alaihi. Wahwa Mudhaf. Wa huwa mudhaf. ya, wahwa mudhaf. itu jarihi. Berarti K-nya adalah mudhaf ilaih. Karena dia mudhaf ilaih maka Kali. Mudhaf ilaih. Wa mudhaf. Wa atau Wa mudhaf ya. Terus min jannati. Min jannati. Kaknya mudhaf ilaih. Belum bulannya. Kaknya mana? Kaknya mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Domirun mutasilun nah, gitu ya. Sekarang yang disebut khobar asanya mana? Yaitu dari an. Bentuknya apa dia? Jumlah fi'liyah. Nah, kalau dia bentuknya jumlah fi'liyah berarti harus ada tambahan wal jumlatu ya. Wal jumlatu ya fi mahali nasbin jumlah fi mahali Masa ya. jadi apa? Khobar Khobar asa. Pertanyaan Bu Retno, Ustadz meletakkan ini di mana? Mana Bu Retno nih? Ya Ustadz. Meletakkan al jumlah fi mahali nasbin ini di mana gitu kan?
Ya. Biasanya meletakkan wal jumlah ini bila jumlahnya itu fi'liyah, maka meletakkannya adalah setelah fi'il sama fa'il. Kalau jumlahnya itu jumlah ismiyah, berarti meletakkannya setelah mubtada dan khobar. Gitu. Nah, kebetulan ayyutia ini di mana posisinya? Posisinya adalah jumlah fi'liyah, maka meletakkannya bisa di setelah fi'il mudhari' mansubun wa alamatun nasbi fathatun zahiratun ala akhirih wal fa'ilu dhamir muttasi wal fa'ilu dhamir mustatir ya takdiru huwa wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahali fi mahali nasbin menjadi apa? Khobar asa. Khobar asa. Kayak gitu dia. Baru lanjut ke yang non. Baru dilanjut dengan nun gitu. Biasanya kan meletakkan jumlahnya di mana nih ya? Kok ada panjang banget, ada ini tiba-tiba di sini diletakkan di sini jumlahnya gitu. Nah, kita sekarang buat keseragaman aja. Untuk meletakkan jumlahnya itu, kita lihat kalau dia jumlahnya itu adalah jumlah fi'liyah, maka setelah ketemu fi'il dan fa'il, buatlah di situ. Kalau dia jumlahnya jumlah ismiyah, ketemu dengan mubtada dan khobar, baru buatlah di situ. Wal jumlahnya. Belum maf'ul ya Ustaz ya. Tanpa maf'ul. Jumlah fi'liyah tanpa maf'ul. Tanpa maf'ul. Terus Karena ditambah tidak semua fi'il selalu muta'addi, Bun. Lazim. Ya. Nah, maf'ul itu ada karena ada fi'il muta'addi. Yang menjadi isim yang menjadi khobarnya itu adalah fi'il fa'ilnya. Kita buat begitu saja. Padahal kalau mau dikaji, keseluruhannya itulah sebenarnya. Tapi untuk keseragaman kita bersama, kita buatlah untuk meletakkan wal jumlatu itu setelah ketemu fi'il dan fa'il. Atau mubtada dan khobar. khobar. Terus ditambahin lagi dong Ustadz ya, khobar apa tadi awal gitu, khobar awal. Apa? Wa jumlatu fi'il wa fa'il fi mahali nasbin khobar masa gitu. Pas udah jumlah fi mahali nasbin khobar asa, khobar awal gitu, ditambahin gitu nggak? Khobar asa. Enggak ada khobar awal. Oh, nggak usah ditulis itu. Enggak. Bunda kali mau buat masdar muawal kali. Enggak, soalnya maksudnya ada khobar sani yang khairon ini. Jadi itu dibikin khobar awal enggak? Bukan, Khairon ini maf'ul, Bun. Maf'ul. Oh iya, maf'ul ya. Oh, khairon itu maf'ul sani, Bun. Oh, Maf'ul sani. Keder deh. Enggak apa-apa kalau keder berarti itu bukti belajar. Iya. Kalau nggak keder-keder ini yang kita nggak tahu nih. Nyimak doang. Ini kalau nggak keder-keder nih belajar enggak nih kata Pak Sol. Jadi nanti ketika ketemu asa, nah kita itu masukin an-nawasi, ya. Fi'il nama fi'ilnya fi'il madi jamid, dia nggak ada turunannya, gitu. Jamid. Kalau nakis itu artinya nggak lengkap.
Nakis itu kan artinya kurang kan? Gitu. Kalau kurang itu berarti kayak gini. Dia ada fiil madinya, ada fiil mudhoreknya, kemudian nggak ada fiil amar. Dia ada fiil amar, ada fiil mudhorek, nggak ada fiil madi. Gitu. Nah, itu namanya nakis. Kurang dia. Maka karena itu dia masuknya fiilnya bisa fiil madi nakis, bisa fiil madi tam. Karena yakunu kun ada itu. Semuanya ada. Maka dia bisa masuk nakis, bisa masuk tam. Kapan dia masuk nakis masuk tam? Nanti khusus tuh pelajaran sendiri kana. Sekarang coba saya mau Bu Dewi deh. Bu Dewi mengi'rab dari wayursila alaiha husbanan minas sama. Wanya wa apa? Bukan atof ya? Nggak ada. Pasti atof. Kalau dia nggak atof, nggak mungkin kemudian di sini jadi la. Apa yang membuat dia nasob? Pasti adalah harfun nawasib. Di sini nggak ada harfun nawasibnya, berarti wanya ini wa atof. Maktubnya kemana? Dari ya. Wow, Bu Retno sekali ngomong langsung pinter. Pak sama Mak. Terpancing kan Bu Retno kan? Lain, Pak. Nah, jadi yutianya masuk kepada yursila. Iya. Iya, soalnya aku kan nggak ngikutin dari awal. Tadi kepalanya agak pusing awal-awal itu. Saya Nah, ngikutin terus yursilanya jadi apa? Fiil mudhore mansub. mansub. Betul. Wa alamatun nasbihi fathatun. Johir atau muqaddar? Zohir. Betul, ya. Namanya zohiratun ala akhirihi. Fa'ilnya mana? Mustatir. Betul. Fa'ilnya mustatir. Takdiruhu huwa. Benar. Takdiruhu huwa. Huwanya ini dikembalikan ke siapa? Hobi. Hah? Hobi. Abdul Jalal. Pinter. Kembalinya ke Robbi. Ke sebelumnya ya. Iya. Gitu, Masya Allah. Kalau udah pinter-pinter kayak gini, udah enak. Gitu. Alaiha, jadi apa nih? Majrur. Iya, kalau nyebut jar majrur, berarti nyebutnya adalah jarun majrurun. Ya, nyebutnya adalah jarun majrurun. Ya, ini namanya isim fa'il, ini namanya isim maf'ul. Jadi bukan jar majrur. Bukan jar wa majrur gitu. Jar wa majrur. Bukan, tapi namanya jarun majrurun. Gitu ya. Ya. Nah, jarun majrurun ini ada dua kata. Kalau dia ada dua kata, maka masuknya adalah muta'alliqoni. Muta'alliqoni. Karena ada dua kata. Beda dengan zorob. Kalau zorob satu kata, maka nyebutnya muta'alliqun. Ya, kalau zorob dia namanya muta'alliqun. Tapi kalau jarun majrurun itu kalau mau dimuta'allikan jadinya muta'alliqoni. Gitu. Zorof juga kan biasanya dua, Ustaz. Iya, kalau zorob karena dia satu kata, maka makainya muta'alliqun.
Kalau jarun majrurun itu pakainya muta'alliqoni. Terus husbanan Maf'ulun bih. maf'ulun bi. Mansubun Wa alamatun nasbihi. wa alamatun nasbihi Fathatun. johiratun atau muqaddarah? Betul. Johiratun. Nih, zohir dia. Kelihatan dia. Ala Akhirnya. Terus minas samai. Jarun majrurun. Iya, jarun majrurun. Betul. Kalau jarun majrurun berarti muta'alliqoni. Nah, sekarang fa-nya ini fa apa nih? Bu Retno. Jawab. Sebentar, Ustadz lagi ada telepon tadi, tunggu. Jawab. Itu apa namanya? Jawab syarat. Mana syaratnya? Syaratnya Oh, nggak ada ya? Asbab. Nggak ada. Sababiyah. Oh, ini, Sababiyah ya. oh bukan. Iya, ya. Atof, Ustadz. Ini atop. Kenapa atop? Tahu nih. Nyambung dari sama wa sama itu. Ya. Tasbiha. Oh, tusbiha. Iya. Tusbiha. Tusbiha ya atop. Oh, Ya. Ini tusbiha. Ini yursila. Ini yu'tia. Nah, yuk ini. Tian. Jadi kalau mau dihilangkan, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatik wa ayyursila 'alaiha husbanan minas sama fa'antus biha gitu. Jadi ada an yang dihilangkan ya. Di sini seharusnya ada an. Di sini juga harusnya ada an. Tapi karena ada huruf atop cukup an-nya dihapus. Ada huruf fa atop cukup an-nya dihapus. Nah, coba Bu Retno berikutnya tusbiha. Bu Retno sih. Jadi Ilmu dore, Ustadz. fi'il mudhari Mansubun. mansubun wa alamatun nasbihi Nasbihi fathatu zahiratun fi akhirihi wa huwa ma'tufun. maktub. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu Takdiruhu Anta. anta. baru ketemu tuh kan? Takdiruhunya anta. Kalau anta kira-kira atop atau enggak? Iya ini. Anak ini. Ya. Iya. Kalau dia anta atop bukan berarti. Anta itu anak. Bukan. Nah. Ya. Gitu. Jadi nggak apa-apa dibacain aja dulu semua. Oh, atop. Ya, atop. Benar. Ketika mengirob baru, oh bukan atop nih. Gitu. Bukan atop nih. Karena apa? Beda dia ininya. Oh, jadi dia Tusbiha itu apa itu? Jadi. Apanya Ustaz maksudnya? Tusbiha. Asbaha. Itunya fi'il madinya asbaha, Ustaz. Ya. Betul. Kalau dia ininya asbaha, ya Ustaz. Asbaha berarti ini atopnya bukan ke an. Yuk, iya. Asbaha yusbihu. Asbaha yusbihu. Nah, ini harus dicari ini. Yuk, Tia ya Ustaz.
Itu anak bukan? Anak bukan anak. Iya ya dia. Anak ya. Ya, ta, ya. Coba saya ini mulai ini nih. Nah, tusbiha. Ya, Kalau dia tusbiha ta, berarti kan bukan huwa. Iya. Kalau bukan huwa berarti atopnya bukan kepada ini nih. Sama kali ya. Kalau dia berarti dia gimana? Fa'ilnya apa nih? Anak apa ya? Karena dia asbaha, maka bukan pakai fa'il, tapi pakai isim. Allahu Akbar. Kok Ini temennya isim? Kana ya, Ustaz? Bener, temennya si Kana nih. Kana punya temen diam-diam. Ya. Gitu. Tapi kok ini mansub. Kalau misalnya Coba ya, mansubnya ini saya mansubnya dari mana ya? Tidak ada kemungkinan lain kecuali mansubnya dari an. Tusbiha. Jadi liar Pak Ustadz. kalau setelah kan ropa. Tusbiha. Isim berarti. Isim ya. Betul nih Bun. Coba ulang Bu Etno. Fa. Huruf atop. Huruf atof mabniun ala fathi. Fathi. Tusbiha. Biha Fi'il mudhari. Dia Nakis betul. Nakis. Mansubun. Wa alamatun nasbihi. Wa alamatun nasbihi fathatun dhairatun fi akhirih. Wa ismu asbaha. Wa ismu asbaha. Wa iz. Iya, isim asbahanya apa? Wa An. iz. Wa iz. Nih, saya ulang. Biar ini. Kalau ada fi'il, berarti ada fa'il. Tapi kalau fi'ilnya itu adalah kana wa akhwatuha, maka dia tidak pakai fa'il. Dia itu pakai isim. Isim kana. Isim kana adalah kana menjadi. Terus? Zola menjadi. Bata menjadi. Bata bermalam. Soro menjadi. Laisa tidak. Laisa bukan. Adha menjadi. Asbaha. Tuh ada asbaha. Nah, maka dia menjadi isim Asbaha. Yang mustatir. Tapi karena dia ini isim masbaha, bukan mustatir namanya. Kalau fa'il namanya mustatir. Kalau ini namanya isim masbahanya mahzuf. Mahdub. Mahzufnya sama kayak fa'il yang mustatir. Tapi ini tuh pas Ustaz. Awalannya tuh dia kenapa? Awalannya tuh. Sebentar, ini kan. Iya, dia yang menjadi ini apa? Apakah jannahnya? Apa ya langit? Jannah, Ustaz. Apa? Jannahnya, Ustaz. Jannahnya. Karena jannahnya ini bentuknya adalah mu'annas, maka di sini harus bentuknya mu'annas. Berarti iya Maka dong. menjadi tubun. Iya dong, Ustaz, berarti itu. Iya, betul. Jadi tidak masuk dong Ustaz isimnya. Karena nggak ada di sini, nggak kelihatan,
maka dibuatnya mahdzuf. Sama seperti di sini nggak kelihatan fa'ilnya, maka dibilang mustatir. Itu sama tuh Bun pengertiannya. Isim. Jadi tusbiha fi'il mudhari' mansubun wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa isim asbaha domir mustatir. Boleh kayak gitu juga. Domir. Domir mustatir takdiruhu jawajan Iya. Iya, kembali kepada ya'udu ila jannah. Mantap Bu Dewi. Jadi kalau di sini dia fi'il asbaha sama isim asbaha, soidannya jadi apa? Khobar. Iya. Khobar asbaha. Khobar asbaha. Tadinya Bu Retno mau buat maf'ulun bih nih. Iya. Ya kan? Wa isim asbaha gimana Ustaz? Wa isim asbaha domir mustatir Wujuban. Takdiruhu Iya. Jawazan hiya. Jawajan takdiruhu iya. Iya, jawazan takdiruhu hiya. Ya'udu ila jannah. Nah, ulangi itu. Soidannya menjadi khobar asbaha. Khobar asbaha menjadi mansubun. Ini baru ketemu nih asbaha. Asbaha yusbihu. Ya. Nih. Coba arsala yursilu. Kalau asbaha yusbihu. Kenapa nih awalannya yu? Kita perhatikan nih awalannya yu kenapa? Nah nih. Setiap sulasi mujarrad ditambah 1, maka dia menjadi sulasi majid. Nih. Sulasi mujarrad ditambah 1, maka namanya sulasi majid. Yang af'ala tadinya mujarradnya fa'ala ditambah dengan hamzah awal. Fa'ala ditambah dengan tasydid pada ain fi'il. Kemudian fa'ala ditambah alif setelah fa'u fi'il. Maka fi'il mudhari'nya semuanya jadi yu. Nih, fi'il mudhari'nya semua awalannya yu. Selain ini, yang ini fi'il mudhari'nya ya semua nih. Yang ini juga fi'il mudhari'nya ya semua. Ini juga ya semua. Yang ini ya juga. Ya. Yang ini juga ya juga. Hanya yang 4 inilah posisinya yang menjadi yu. Inilah kenapa perlu belajar wazan. Auzanul fi'li. Biharfi. Ya, sih nyala lagunya ya. Auzanul fi'li. Belum ketemu saya lagunya nih, Bun. Ketemu ya, Ustaz. Nanti Bu Maryam harus buat lagunya nih. Nah, sekarang zalakonnya jadi apa nih? Naat ya, Ustaz. Betul, jadi naat. Atau jadi sifat. Naat itu artinya sifat. Gitu. Kalau sifat berarti mengikuti, kalau sebelumnya dia mansub, ya mansubun juga. Gitu. Coba Bun, diterjemahin Bu Maryam.
Fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairan min jannatik wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa. Terjemahnya, Bun? Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku lebih baik dari kebunmu, dan Dia akan mengirimkan atasnya petir sebagai siksa dari langit. Maka jadilah tanah yang licin. Tanah yang licin. Jadi kira-kira apa bedanya asa? Ya, mana nih? Ada Bunda pernah dengar ya, ada asa. Asa artinya apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. La'ala juga semoga. Mudah-mudahan juga. Iya, mudah-mudahan juga. Ya. Mudah-mudahan gitu. Ada satu tafsir mengatakan kalau kemudian dia pakai asa, itu pasti terjadi. Gitu. Kalau pakai la'ala, maka di sini butuh usaha. Butuh usaha. Kalau asa, kepastian terjadi itu ada. Tapi kalau pakai la'ala, tergantung usaha. Maka yang ya ayyuhalladzina amanu, yang puasa gimana? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakai la'alla itu butuh usaha, butuh hasab, butuh kasab. Tapi kalau asa dia tidak. Itu karena bentuknya fi'il madi, maka pasti itu terjadi. Nah, ada yang mentafsirkan seperti itu. Jadi fa'asa rabbi, mudah-mudahan Tuhanku ayyu'tiyani khairan. Allah akan memberikan kepadaku khairan, kebaikan, min jannatika, dari dari kebunmu. Wa yursila, dan Allah akan mengutus alaiha, kepada kebunmu tadi, husbanan minas sama. Apa artinya husbanan? Petir. Husbanan itu artinya asalnya kan hisab ya. Hisab, hitung. Perhitungan dari langit. Ya, perhitungan dari langit itu ya petir. Bisa aja badai, bisa aja terik matahari, bisa aja ndak hujan-hujan, itu husbanan namanya. Kalau kemudian hujan ya bisa saja petir. Nah, jadi husbanan itu maknanya adalah memang hisab. Dari hasabah kan? Fatus biha, maka kebunmu tadi so'i dan zalaka, menjadi tanah yang kering. Iya, tanah yang licin, tanah yang kering. Gitu ya. Nah, di situ pakai husbanan. Perhatikan, husbanan ini bentuknya nakiroh. Kalau ditanya nakiroh itu satu atau banyak? Banyak. Banyak, benar. Kalau al-ma'rifah? Satu. Satu. Karena sudah ketahuan ya. Kalau nakiroh itu banyak. Jadi kalau selama ini kita doa, Rabbana atina Fid dunya hasanah. Ini hasanahnya bentuknya apa? Nakiro. Kalau bentuknya nakiro ini banyak atau sedikit?
Banyak. 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 Karena di situ ada na ya, Ustaz. Ya. Ada na Jadi, di depan dengan Robbana atina fid dunya hasanatan. Hasanatannya ini bentuknya dia itu nakiro, maka yang namanya kebaikan itu bentuknya banyak. Contoh, menurut kita baik kalau sehat, tapi menurut Allah kalau sakit baik. Supaya apa? Bisa istirahat di rumah. Kalau dibuat sembuh terus, sehat terus, enggak istirahat. Zolim sama tubuh sendiri. Akhirnya dibuat Allah sakit. Jadi itu namanya hasanah juga. bukan dari kaminya ya, Ustaz ya. Bukan dari kaminya, Pak. Tapi saya Ya. melihat di sini adalah nakirohnya ini. Sama contoh umpamanya. Ya, kalau saya buat begini lagi ayatnya. Inna ma'al usri. Terus? Yusra. Ya. Inna ma'al usri yusra. Sama kesulitan pasti ada kemudahan. Ini makrifat kan? Iya. Iya, makrifat. Makrifat. Ya, makrifat. Kalau makrifat berarti sudah ketahuan. Oh, alhamdulillah, udah azan tuh. Iya, Sedikit lagi. Kalau dia nakiroh berarti belum Ya, Ustaz. Pasti. belum tahu. Berarti bisa diterjemahkan apa? Sesungguhnya bersama satu kesulitan Satu. Banyak. ada Ya, kemudahan. banyak Banyak kemudahan. Gitu. Banyak. Nah, jadi sesungguhnya bersama satu kesulitan ada banyak kemudahan. Tapi kemudahannya ini kalau bisa kita gantungkan pada Allah. Jangan kemudahannya menurut kita. Ah, mudahnya menyuruh orang aja udah. Gitu. Ya, jadi kita gantungkan kepada Allah. Gitu. Nah, itulah bedanya kenapa nanti kajiannya itu kenapa makrifat, kenapa ada nakiroh. Jadi ketika orang sudah bisa menerjemahkannya, ini oh Allah kenapa ya buat ini bentuknya makrifat, oh ini bentuknya nakiroh. Nah, ketika sudah bisa sampai titik itu, berarti kita bisa menerjemahkan sesungguhnya bersama satu kesulitan ada beberapa kemudahan. Nah, satu dan beberapa ini kan nggak ada di sini kan? Nggak tersurat dia. Sifat Allah itu Ustaz di situ. Dia hanya tersirat. Ya, ada sifat Allahnya itu di situ dia intinya. Baik, Ibunda dan Ayahanda sampai sini mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah tidak terasa inilah belajar, tidak terasa sudah zuhur ya. Mudah-mudahan Ayahanda dan Ibunda semua diberikan kesehatan. Amin. Kemudian Abah dan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemudian lagi Allah berikan ujian berupa COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah tabahkan. Allah buat hati-hati keluarga kita itu menjadi tabah, menjadi kuat, menjadi ikhlas. Amin. Kemudian menjadi orang yang selalu taat kepada Allah. Dan jangan-jangan orang-orang yang kena COVID juga itu adalah orang-orang yang dipilih Allah. Bagaimana dia bisa hatinya terpaut kepada Allah terus-menerus. Mungkin kita ambil hikmahnya semua, kita doakan beliau-beliau semua yang lagi dalam kondisi terpapar COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Saya tutup. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Suryanto. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Kita hari ini dapat ilmu banyak sekali ya. Sudah komprehensif mulai dari i'rab, penjelasan satu persatu tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tadi ada sedikit tambahan tadi ya yang ditanyakan Bu siapa tadi, Bu Retno. Posisi meng'irab untuk fi'il fa'ilnya di mana gitu ya. Jadi mungkin nanti Ustadz bisa jelaskan mengenai itu Ustadz. Umdah dan fadlah itu. Di umdah itu termasuk itu kalimat dan kalimat tambahan. Mungkin nanti bisa dijelaskan itu Ustadz. Karena pada saat kita meng'irab mungkin yang perlu di'irab yang umdahnya saja, yang inti kalimatnya yang terdiri dari kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il. Kalau jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Nah, nanti untuk yang fadlahnya, yang tambahan itu nanti tidak perlu di ini, apa artinya ngirab sendiri gitu. Mungkin itu ya tambahannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita sudah dapat banyak sekali ilmu dari Ustadz dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ada waktu masuk zuhur ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Terima kasih Pak Sur, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ustaz, Pak Suryana. Sama Ibu.